Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak malaikat yang tiada terhitung jumlahnya kecuali Dia sendiri yang mengetahui. Para malaikat memiliki tugas masing-masing yang secara umum ditugaskan untuk mengatur hamba-hamba dan mengatur dunia. Salah satu dari sekian banyak nama malaikat yang disebut-sebut dalam beberapa referensi kitab kuning adalah malaikat Ruman. Memang tak banyak orang yang tahu dan mengenal malaikat satu ini dibanding dengan 10 malaikat yang wajib diketahui. Siapa malaikat Ruman? Malaikat Ruman adalah malaikat yang ditugaskan mendatangi seorang mayit sebelum ia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Berbeda dengan kedua malaikat yang bentuknya dengan rupa yang menyeramkan, justru malaikat Ruman berwajah cerah dan bersinar terang bak matahari. Kisah malaikat Ruman menemui mayit. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dijelaskan bahwa malaikat Ruman datang menemui mayit sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ia duduk di dekat mayit dan berkata, "Tulislah apa yang telah kamu kerjakan di dunia, amal baik dan amal burukmu." Si mayit pun bertanya, "Dengan apa aku akan menulis? Di mana pena, tinta, dan wadah tintaku?" Malaikat Ruman lekas menjawab, "Ludahmu adalah tintamu dan jari-jarimu adalah penamu." Si mayit pun bertanya lagi kepada malaikat Ruman, "Di mana aku akan menulis sedangkan tidak ada lembaran yang bisa kutulis?" Mendengar hal itu, malaikat Ruman pun merobek kain kafan si mayit menjadi sepotong robekan dan memberikannya seraya berkata, "Ini adalah lembaranmu, maka tulislah." Si mayit itu pun segera menulis sesuai apa yang dipinta kepadanya. Ia menulis kebaikan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Namun ketika telah sampai pada kesempatan untuk menulis keburukannya, si mayit pun terdiam karena merasa malu kepada malaikat Ruman. Melihat yang sedemikian rupa itu, malaikat Ruman pun berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, mengapa kamu tidak malu kepada penciptamu ketika kamu mengerjakan di dunia dan sekarang kamu malu kepadaku?" Tanpa toleransi, malaikat Ruman pun mengangkat sebuah tiang besar dan memukulkannya kepada si mayit. Si mayit yang merasa kesakitan itu pun segera berkata, "Angkatlah tiang ini dariku sehingga aku menulis keburukanku." Dengan demikian, si mayit pun telah menulis semua amal perbuatannya di lembaran kain kafannya, baik kebaikannya maupun keburukannya. Lalu malaikat Ruman memerintahkan si mayit untuk melipat lembaran itu kemudian menguncinya. Si mayit pun segera melipatnya, namun ia merasa kebingungan untuk menguncinya dan bertanya, "Dengan apa aku akan mengunci lembaran ini sedang aku tidak memiliki sebuah kunci?" Lalu malaikat Ruman pun menjawab, "Kuncilah lembaran itu dengan kukumu." Lekas si mayit pun mengunci lembaran itu dengan menggunakan kukunya. Sesuai perintah, ia juga menggantungkan tepat di leher sampai hari kiamat tiba. Hal ini serupa dengan penjelasan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapannya di kalung atau pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Quran Surat Al-Isra ayat 13. Setelah mayat mencatat semua amal perbuatannya pada lembaran potongan kain kafan, melipat, mengunci, lalu menggantungkannya di leher, maka datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir untuk memberikan pertanyaan kubur. Sahabat yang beriman, demikianlah yang terjadi ketika hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk membaca lembaran amal perbuatannya. Si mayit yang ahli maksiat membaca setiap amal kebaikannya, namun ketika sampai pada amal buruknya dia terdiam karena malu. Allah pun berkata, "Mengapa kamu tidak membaca?" Si mayit yang ahli maksiat itu hanya bisa menjawab, "Aku malu kepadamu." Lalu Allah berkata, "Mengapa kamu tidak malu saat melakukan di dunia dan sekarang kamu malu kepadaku?" Si mayit yang ahli maksiat itu pun menyesal dan sepenuhnya. Namun penyesalan tidak memberikan kemanfaatan pada hari itu. Lalu Allah berkata, "Peganglah dia." Lalu belenggulah tangan dan lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Haqqah ayat 30 dan 31. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hajar Aswad bagi umat muslim bukanlah batu hitam biasa, akan tetapi merupakan salah satu ikon sakral yang bisa dijumpai mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan sejumlah keistimewaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Hajar Aswad merupakan batu yang diturunkan dari surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad juga diyakini telah banyak menghapus dosa-dosa umat manusia. Umat Islam mempercayai pada mulanya warna itu adalah putih mengkilap, lebih putih dari air susu. Warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, yang artinya Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan salah satu batu intan permata dari beberapa intan permata di surga. Berwarna sangat putih, lebih putih daripada susu. Hanya saja dosa-dosa manusia menjadikannya hitam. Andai saja tidak terjadi hal itu, maka tak seorang pun yang sakit ketika menyentuhnya kecuali ia akan sembuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian orang yang bisa mencium Hajar Aswad juga akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat melakukannya penuh keimanan. Anjuran mencium Hajar Aswad ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Kisah Umar dan Hajar Aswad. Terkait keutamaan mencium Hajar Aswad, terdapat cerita menarik pada zaman Rasul. Dikisahkan sekali waktu Umar bin Khattab mendatangi batu mulia itu dan dengan tegas ia mengantainya. Sungguh saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Rasul mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata pada Hajar Aswad, sungguh saya tahu bahwa engkau hanya sekedar batu, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain disebutkan, yang artinya sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Rukun atau Hajar Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Muhammad menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin memperlakukan, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi, dan kami tidak suka meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Mengomentari hadis kisah Umar tadi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perkataan Umar itu bukan karena dia tidak percaya akan keberkahan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, apalagi dalam beberapa hadisnya sudah banyak mengungkapkannya. Sikap Umar ini merupakan antisipasi terhadap masyarakat Arab saat itu agar mereka tidak menduga ada batu yang bisa memberikan madarat dan manfaat dengan sendirinya seperti dulu mereka meyakini pada batu-batu berhala. Ini dilakukan Umar karena keimanan mereka masih lemah sebab belum lama memeluk agama Islam. Sahabat yang beriman, hikmah peristiwa dari kisah Umar, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, menyampaikan ajaran Islam harus sesuai situasi dan kondisi. Sikap Umar ini merupakan bentuk edukasi kepada orang-orang Mekah yang belum lama masuk Islam. Ia sadar saat itu mereka masih dalam bayangan-bayangan ajaran jahiliyah yang menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu dan sejenisnya yang diyakini memiliki pengaruh. Maka dengan ketegasan ini Umar berpesan bahwa tidak ada satupun batu yang memiliki kemampuan tertentu kecuali hal itu berasal dari Allah, seperti keberkahan yang dimiliki pada Hajar Aswad. Kedua, pentingnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Umar mencium Hajar Aswad dengan alasan untuk mengikuti Nabi merupakan ajaran pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam Islam ada banyak amal ibadah yang dasarnya adalah ittiba atau mengikuti perbuatan Rasul. Ini juga sebagai bentuk ketaatan yang total, sebab Umar tidak bertanya alasan Nabi mencium batu itu, ia hanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.